seperti kita tahu itu adalah Sigmund Freud. Kemudian warisannya adalah ya psikoanalisis ini sendiri yang fokus pada alam bawah sadar, pengalaman masa anak-anak, juga konflik intrapsikis. Kemudian ada neo-psikoanalisis dan tokohnya banyak, ada Carl Jung, kemudian ada Alfred Adler, ada Erik Erikson juga. Yang ini memperluas dan merevisi gagasan Freud menjadi aliran psikodinamik modern. Kemudian ke konsep inti psikoanalisis ada ID, ego, superego. Jadi ini adalah struktur kepribadian yang menjelaskan dorongan naluriah, pengaturan realitas, dan tuntutan moral. Ini menekankan ke alam bawah sadar. Jadi ada tempat dorongan, ingatan traumatis, kemudian konflik yang ditekan, kemudian juga mempengaruhi perilaku tanpa disadari. Kemudian ada mekanisme pertahanan, ada represi, proyeksi, rasionalisasi, sublimasi, dan denial. Jadi ini adalah merupakan strategi ego untuk mengurangi kecemasan. Ruang lingkup dan fungsi konseling. Jadi ruang lingkupnya ini masalah pribadi, sosial, pendidikan, keluarga, pekerjaan, juga perencanaan karir. Kemudian fungsinya itu bisa sebagai preventif, kuratif, kemudian developmental, dan juga adjustive. Di sini kita membantu penyesuaian diri untuk mengatasi konflik interpersonal, stres, juga masalah akademik atau karir. Berikutnya, teknik yang dilakukan dalam konseling psikoanalisis. Yang pertama ada asosiasi bebas, kedua interpretasi mimpi, yang ketiga ada analisis transferensi dan resistensi, kemudian yang keempat ada klarifikasi dan interpretasi. Jadi ketika asosiasi bebas itu klien diminta menceritakan apapun yang muncul dalam pikirannya tanpa ada rasa takut salah. Kemudian ya, cerita ini mungkin bagi kita anggap tidak penting, tapi di sini kadang justru memberi petunjuk tentang masalah yang sedang dialami. Nah, melalui cara ini, konselor dapat melihat pikiran, ingatan, kemudian perasaan yang selama ini terpendam. Untuk interpretasi mimpi itu, mimpi dapat menjadi jalan untuk memahami pikiran bawah sadar. Jadi bukan tebak arti mimpi, bukan seperti itu, tapi konselor secara tidak langsung menafsirkan mimpi secara pasti, tetapi membantu klien memahami makna mimpi berdasarkan pengalaman hidupnya. Jadi dikaitkan dengan pengalaman hidupnya. Kemudian ada analisis transferensi. Di sini mengidentifikasi pemindahan perasaan ke terapis, kemudian hambatan yang mengindikasikan area sensitif. Jadi transferensi di sini itu kadang seorang klien atau pasien itu menganggap si konselor itu sebagai seseorang yang dia kenal gitu, seperti misalnya menganggapnya sebagai guru, sebagai orang tua dan lain sebagainya. Kemudian metode yang keempat itu tekniknya klarifikasi dan interpretasi. Di sini konselor membantu klien memahami hubungan antara pengalaman masa lalu dengan masalah yang dirasakan saat ini. Ini harus diberikan hati-hati sesuai kesiapan klien. Transparansi itu apa sih? Transparansi itu definisinya apa? Ya itu jadi si klien itu menganggap si konselor itu sebagai orang yang dikenal gitu. Yang dikenal atau yang dikenal, terjadi transfer ini permasalahannya? Permasalahan juga iya. Jadi karena itu jadi menganggap si konselor itu orang yang dia tahu gitu. Orang yang pernah ada di hidupnya. Misal kemiripan akhirnya. Yang kemarin dibahas itu ya. Jadi masalahnya seolah-olah bisa sampai. Ini contoh kasus penerapannya. Jadi yang pertama kasus kecemasan ketika presentasi. Misal seorang mahasiswa cemas gitu kan ketika presentasi. Nah saat dilakukan asosiasi bebas, dia kan bebas bercerita, kemudian teringat sering diejek, kemudian dimarahi saat kecil. Nah di sini terapis atau konselor tuh dapat melihat bahwa rasa takutnya tuh masih terbawa hingga saat ini. Itu dengan asosiasi bebas ini, klien bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan yang tersembunyi. Setelah
terlihat rasa cemas biasanya lebih mudah dipahami dan dikurangi. Yang kedua, kasusnya adalah pola hubungan yang berulang. Jadi seseorang misal terus memilih pasangan yang sama-sama dingin dan sulit dekat gitu. Setelah membahas masa kecil, terlihat bahwa ia tumbuh dengan orang tua yang sering cuek. Nah, kemudian pengalaman awal ini ikut mempengaruhi pilihan hubungannya saat dewasa. Jadi ketika hubungan antara masa kecil dan pilihan ini dipahami, klien bisa melihat pola yang berulang dengan lebih jelas. Kemudian ini dapat membantu memutus siklus dan membuat pilihan hubungan yang lebih sehat. Kemudian yang ketiga, ketakutan dan mimpi buruk. Jadi klien sering merasa takut tanpa alasan, terus sering mimpi buruk. Jadi lewat pembahasan mimpi dengan konselor tentunya dan perasaan yang muncul kan terungkap adanya konflik lama yang belum selesai dan masih memengaruhi pikirannya. Jadi dengan mengeksplorasi mimpi itu, mengeksplorasi konflik bawah sadarnya, terapis dapat membantu menemukan sumber ketakutan. Kemudian saat maknanya dipahami, perasaan tertekan itu perlahan bisa lebih teratasi. Keterampilan konselor yang diperlukan ini harusnya dirinya. Yang pertama, active listening, jadi menangkap setiap kata yang diucapkan. Kemudian nadanya, jeda, kemudian ada isyarat nonverbal, misal mungkin gesture, mimik, dan lain sebagainya. Yang kedua, empati dan observasi, jadi memahami sudut pandang klien dan memperhatikan ekspresi nonverbal. Kemudian ada refleksi dan interpretasi hati-hati, ini memantulkan perasaan dan memberi interpretasi sesuai kesiapan klien. Misal si kliennya bercerita ABCD, kemudian kita melihat kalau dia gesture itu ketika bercerita tersebut sedih, jadi kita bisa merefleksikannya itu, memantulkannya dengan cara, oh ternyata Anda ketika bercerita ini sedang merasa sedih ya, gitu. Bisa seperti itu, bisa mengungkapkan bertanya seperti itu memantulkan perasaan, jadi memvalidasi benar nggak sih gitu kan. Next, etika praktik psikoanalisis. Yang pertama tentu kerahasiaan, yang kedua ada informed consent juga, kemudian kompetensi, terus non-maleficence, kemudian ada batas profesional. Jadi kerahasiaan ini jelas data klien harus dijaga, kemudian batas itu dibuka hanya untuk resiko serius dan kewajiban hukum. Kemudian untuk informed consent, pasti itu tujuan, metode, resiko, segalanya itu diinformasikan ke klien. Kemudian untuk kompetensi itu bekerja dalam batas keahlian, jadi kita harus sebagai konselor itu harus sadar di mana batas keahlian kita. Jadi kalau misalnya sudah di luar kemampuan kita merujuk ke yang lebih mampu, seperti itu. Kemudian non-maleficence ini kita harus menghindari sikap merugikan baik bagi klien ataupun diri sendiri, agar tempo eksplorasi itu sesuai kesiapan klien. Itu jadi jangan sampai malah memperburuk keadaan si klien itu dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Batas profesional itu yaitu harus mempertahankan hubungan dalam konteks terapeutik. Jadi saling percaya, trust antara klien sama konselor harus dijaga. Keunggulan keterbatasan psikoanalisis. Keunggulannya mendukung pemahaman diri mendalam, menelusuri akar masalah, kemudian efektif untuk pola masalah yang berulang. Kemudian keterbatasannya, untuk terapi ini memerlukan waktu dan biaya lebih besar, kurang cocok untuk solusi yang cepat, kemudian sebagian konsep sulit diuji empiris. Inti kesimpulannya, psikoanalisis tetap relevan dalam konseling karena kemampuannya menggali dinamika bawah sadar, penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan klien dan etika profesional. Jadi kasus sedikit ya, ini kasusnya anak O yang terkenal sih. Jadi anak O ini kasus ini disebut sebagai awal dari stalking cure. Ya. Kasus histeria. Ya, nah itu kasus histeria pertama kan? Ya. Jadi bro
Breuer membahasnya bersama Freud dalam Studies of Hysteria. Kasus ini menunjukkan bahwa perasaan yang dipendam dapat muncul sebagai gejala fisik dan mental. Nah, identitas singkatnya Anau ini nama aslinya Berta Pevening. Gejalanya mulai sekitar usia 21 tahun. Dia mengalami kelumpuhan pada anggota tubuh, kesulitan berbicara dan melihat, halusinasi, kemudian perubahan suasana hati, kecemasan, serta ketakutan terhadap air untuk sementara. Pemeriksaan medis tidak menemukan penyebab fisik yang jelas. Latar emosionalnya, gejalanya muncul saat ia merawat ayahnya yang sakit. Tekanan emosional yang besar diduga memicu keluhan ini. Proses konselingnya yang ada 5 tahapan ya. Yang pertama mengenali gejala. Jadi si Breuer melihat bahwa gejala anak sering berubah. Kadang tidak bisa bicara bahasa Jerman, kemudian takut air meskipun sebenarnya haus. Kemudian yang tahap kedua adalah menceritakan emosi. Anak O diminta bercerita secara bebas. Jadi saat ia mengungkapkan pengalaman yang menyakitkan, beberapa gejala ikut berkurang. Contohnya kayak takut air karena dulunya dia pernah melihat seekor anjing meminum air pada gelas yang biasa dia pakai. Jadi akhirnya dia takut untuk minum di gelas. Kemudian yang ketiga timbul pemahaman. Ana mulai melihat hubungan antara gejala dan pengalaman masa lalu. Jadi ia lebih memahami sumber masalahnya. Yang keempat, terapi tidak selalu mulus. Jadi perbaikan tidak selalu cepat. Kadang gejala justru memburuk saat emosi yang terpendam muncul. Jadi mungkin ada dinamika di sini ketika kita melakukan proses konseling dengan terapi psikoanalisis. Kemudian hasil akhirnya setelah perawatan banyak gejala berkurang. Namun pemulihan berlangsung bertahap dan tidak sederhana. Ini bisa dilihat di psikologisword.com, tapi itu dia berbayar untuk cerita lengkapnya. Kemudian analisis dan pelajaran. Analisis psikoanalitik. Gejala dapat terkait dengan masalah yang tidak disadari. Kemudian pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi kondisi saat ini. Kemudian mengungkap emosi dapat membantu pemulihan. Pelajarannya untuk kita mungkin perlu melihat latar emosi dan makna pribadi, bukan hanya mengurangi gejala. Jika perlu, psikoanalisis dapat dipadukan dengan pendekatan modern seperti CBT untuk hasil yang lebih cepat dan praktis. Ini contohnya tadi juga sebenarnya. Seharusnya sama RIGT bisa. Bisa. Kasus Ana O memberikan pelajaran mendalam tentang pentingnya mendengarkan secara aktif dan memahami kedalaman perasaan serta pengalaman klien. Hal ini menjadi dasar bagi setiap pendekatan terapeutik yang efektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Oke. Siapa yang mau nanya? Sukses Bu Dewi. Sukses sih pertanyaan. Selalu. Ya, siapa yang mau nanya? Aku juga pernah baca ya Pak di buku teori dasar bahwa kalau terapi psikoanalisis ini membutuhkan waktu yang lama, bahkan bisa berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Tergantung traumanya ya. Oh, tergantung diagnosis. Nah, Terus? pertanyaannya, apakah semua diagnosis ketika mengidentifikasi klien itu pure harus menggunakan teori ini atau tergantung permasalahannya? Maksudnya, ini apakah klien itu harus pakai teori ini walaupun ringan dan berat atau gimana? Kalau yang dari saya pahami, sebelumnya makasih ya atas pertanyaannya. Jadi kalau dari yang saya pahami, kapan kita harus menggunakan terapi psikoanalisis ini? Pertama tentu dilihat setelah diagnosa kasusnya seperti apa. Nah, yang kedua itu biasanya dilakukan kepada klien yang dia tuh merasa dirinya sakit, tapi secara medis itu tidak terdeteksi apapun gitu. Jadi dilakukanlah pendekatan psikoanalisis ini untuk menggali permasalahannya apa, seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau secara medis dia bisa terdeteksi, biasanya akan langsung diresepkan obat atau semacamnya.
kayak gitu Iksal. Kalau itu yang saya pahami, tapi mungkin nanti Pak Novi bantu menambahkan. Nah, kalau dalam teori tadi kan ada tekniknya melalui mimpi ya. Terus aku juga pernah nonton seriesnya, filmnya ini Freud, bahwa di mimpi itu ketika kita ada problem nih, misalnya trauma, ditabrak atau enggak dibully. Nah, dalam film itu si klien harus masuk ke dalam mimpinya, terus ketika dalam mimpinya ketemu si pembuli harus dilawan biar si traumanya keluar. Nah, itu maksudnya dimensi itu bagaimana cara prakteknya? Apakah seperti hipnotis atau gimana? Kalau masuk ke mimpi, aku kebetulan belum baca ya tekniknya tekniknya pas gitu. di ini, tapi kalau dari deskripsi sama penjelasannya itu mungkin kalau misalnya dari film yang Iksal tonton itu sepertinya akan ada alat untuk mengembalikan mimpi itu kan, karena mengarahkan alam bawah sadar kita buat melawan kan, itu kan berarti kan diarahkan kan. Sementara kadang kalau kita bermimpi itu di luar, istilahnya di luar kuasa kita gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa memutuskan untuk berbuat sesuatu di dalam mimpi. Tapi kalau misalnya di dalam film itu mungkin ada terapi khusus sebelumnya, jadi si orang itu diarahkan untuk melawan seperti itu. Tapi kalau dari deskripsi dan penjelasan yang aku tangkap, jadi si konselor itu meminta si klien menceritakan mimpinya, kemudian mengkorelasikan itu dengan pengalaman-pengalaman hidup. Nah, dari kedua hal itu, konselor itu bantu menyimpulkan apa permasalahannya, seperti itu Iksal. Oke. Permasalahan ini bisa menyelesaikan anak ke narkoba ke si yang iya bisa kecanduan narkoba ya. Kecanduan narkoba. Apakah pecandu narkoba bisa diselesaikan Tapi dengan tahu nggak sih kalian? Ini agak sedikit keluar otomatis. Ada di Purbalingga, mungkin kalian boleh searching Jawa Tengah itu, untuk beberapa pengguna narkoba mereka itu diberikan terapi, itu terapi godok. Godok itu apa? Air mendidih. Air mendidih. Terus Orangnya nyemplung. Terus, kalau keilmiahannya sih saya belum membaca ya, cuma tapi berdasarkan praktek si bapaknya, dia berkurang dari yang awalnya berat, jadi sekarang lebih rendah kayak gitu. Jadi bisa ngomong. Kalau orang yang tanda kutip dia pengguna narkoba udah berat itu kan dia nggak connect, aja ngomong kayak kayak gitu ya, maksudnya kayak kita tanya apa dia lihat Nggak nyambung. dia melongo gitu. Nah, ternyata di ini ponpes ya, di pondok pesantren itu dia melakukan hal seperti itu karena mayoritas lingkungan situ, nggak semuanya ya, tapi mayoritas itu kalau dalam ketika orang tuanya udah nggak bisa tuh biasanya udah dibawa aja pesantren gitu, dia diterima. Jadi setelah digodok itu mereka disiram air dulu. digodok? Ketika jadi air saya nggak tahu ya, karena pas itu saya disuruh ikut seperti itu kan, saya takut dia harus kayak digodok ya, aku menempuh gimana kayak gitu ya. Ya karena memang saya observasi dulu di situ di terapi ini, makanya saya bisa cerita. Nah, dia di tempat itu dan terapinya tuh mulainya malam. Mungkin secara udara dan lain sebagainya mungkin suhunya pas pada saat itu, karena kan nggak mungkin mendidih banget langsung nyemplung, dan nyemplungnya tuh kayaknya mungkin juga nggak yang lama. Pas saya tanya nggak yang nyampe bermenit-menitan ya, cuma kita batasi mungkin berapa menit gitu, saya lupa. Terus habis itu habis naik dia di siram pakai air dingin ya. Jadi kayak untuk nggak tahu ya, mungkin biar si otak kita kan mungkin, kalau ya otak kita, maksudnya orang yang sudah konsumsi dalam tanda kutip narkoba kan mungkin bakal ada ketergantungan ya udah pasti. Terus otak kan mungkin kayak ngerasa aduh ini kok panas lah atau apa, tapi katanya setelah di terapi godok itu terus disiram, dia ini jadi kayak lebih tenang gitu loh. Itu kayak ilmu fisika sih Pak,
Iya. ya. Jadi kan kalau misalnya itu kayak kalau kita ada kerusakan di sel atau kayak apa? Ya kan disetrumkan. Disetrum. Kalau di Jadi untuk ngembaliin listriknya itu dipanasin gitu. Nah, itu kan yang parah itu. Daging. Ya itu maksudnya anak yang parah gitu ya, yang itu terdampak anak gitu. parah sama enggak ke situ bisa Pak. Yang Nah, maksudnya kan ini ada tangga kadang-kadang Pak, kadang ke situ larinya. Jadi penanganannya mungkin nggak ke dalam situ kali ya, cuma hanya butuh nasihat-nasihat. tapi aja. kalau dia udah kena narkoba ya harus diterapi Pak. Harus ya. Harus, karena kalau namanya udah kena narkoba ya dia bakal kecanduan Pak. Betul. Mau sedikit apapun. Karena kemarin dia udah hampir 2 kali ketangkep polisi. Nah sadar dia kerja, besoknya begitu lagi. Ya, itu berarti dia udah berat Pak. Udah berat berarti ya Pak. Iya, cuma kan kita tidak boleh Ngejudge. Iya, Harus boleh tetap ngejudge. di ya. Kayak bisa diulang. Iya. Baik gua. Berarti udah berat itu Pak ya. Ya berat enggaknya kan harus dilihat dulu orangnya. Ah, Ya jelas harus terapi Pak. Itu. harus ya. Iya, kalau enggak dia bakal kecanduan pakai terus. Karena sekali dia pakai itu bakal pakai terus. Kecuali dia, Syarat kan. kecuali dia terapi stop baru bisa. Di kedokteran apa di tempat yang tadi Bapak? Iya, kedokteran dulu Pak. Kedokteran dulu. Kalau psikolog nggak bisa. Itu harus ke kedokteran. Oke, itu kan bisa nggak? Desensitisasi Nggak bisa. sistematis. Kalau udah kecanduan narkoba harus ke kedokteran. Jadi nggak bisa lari psikolog gitu nggak bisa. Habis dari kedokteran hilangin kecanduan baru Rehab. didampingi oleh psikolog. Karena biasanya kalau di panti rehab itu ya dokter ya psikolog. Karena biar ketika dia mau keluar itu dia tidak merasa minder gitu, nggak aneh. Ada lagi. Nah, katanya kalau orang yang adiktif merokok, kecanduan, pakai teori ini apa Medius. bisa? Kan pakai modifikasi perilaku. Siapa nih dulu? Kalau modifikasi perilaku apa coba? Teori apa lah? Cognitive behavior dong. Yang ini apa? CBT, CBT. cognitive behavior therapy. Ini kayaknya pada tutup buku ya kalau kalian lupa pas CBT, benar. Yang mana itu CBT? Kognitif. Kognitif. ada itu yang baru kognitif. Maksudnya tekniknya, teknik tekniknya. modifikasi perilakunya. CBT. Itu mah CBT mah terapinya. Terapinya pakai CBT. Oh. Ada lagi? Aku nggak bisa lihat Zoom jadi nggak tahu. Yo yang di Zoom Yang di Zoom ada pertanyaan nggak? Yang di Zoom ada pertanyaan? Saya ingin nanya dong Pak, Boleh. Boleh, aman. tadi kan ada interpretasi mimpi ya Pak. Nah, kasih contohnya dong Pak. Kalian mata kuliah lintas budaya udah nyampe ini belum? Mimpi. apa Pak? Udah nyampe, udah nyampe simbol belum? Belum. Belum. Oh belum, nanti ada atau artif dan lain sebagainya. Oke, boleh lanjut gimana? Contoh, Gimana Oh, Mas? ada juga ada ya. contoh, Yo, contoh. saya ambil charger dulu ya, bentar-bentar. Oke, tinggal. Ayo apa itu yang di Zoom pertanyaannya? Ayo Mas Ahmad lanjut. Tadi kan ada interpretasi mimpi ya. Ya. Contohnya Terus Lagi video. Saya mesti ke YouTube. Suara aku kedengaran nggak, Mas Ahmad? kecil banget Bu, saya get longer. Aku, kamu bisa kemarin nggak Pak? kalau aku di Zoom feedback ya. Dengar kok.
Pertanyaannya apa? Berarti tadi Contoh mimpi. Iya, gimana Mas Ahmad? berarti tadi kalau interpretasi mimpi itu pakai ini ya teorinya Sigmund Freud ya. Iya, Boleh kasih contohnya nggak, Bu? yang mimpi itu. Kayak gimana sih? Ini pertanyaannya dari hati nurani sendiri apa nanya ChatGPT nih, Mas? Ntar dulu aku lupa makalahnya dulu. Aku ada di makalah. Tapi yang aku lihat ya dalam film Sigmund Freud itu ada di Netflix, kalian bisa dicek. Interpretasinya teknisnya jadi si konseling dia kayak menghipnotis itu ya Bu. Nah dia juga ngomong ke si kliennya, oh coba kamu apa permasalahan kamu bayangin ya, misalnya trauma begini, tapi dia otomatis tidur nih. Namanya film kan, dia digambarin kalau film tuh masuklah ke masa lalunya. Nah di masa lalunya tuh, oh misalnya problemnya ini ya, traumanya begini, disiksa sama orang tua. Si Sigmund itu si konselingnya ngomong, kamu harus lawan. Jadi pas gambaran interpretasinya dia ngomong dilawan tuh si orang tuanya, karena biar traumanya ganjal gitu. Dari situ udah selesai, kembali lagi bangun. Nah dari situ juga pas dia udah mimpi itu udah dijelasin, perlu waktu lagi, jadi lagi ada prosesnya lagi. Ini itu apa tekniknya kan? Iya, Tekniknya itu mungkin pakai ya pasti lah ada alat, entah itu alat yang mungkin kayak bisa dalam hipnotis. Iya kayak gitu alatnya. Apa contoh terapi interpretasi mimpi Terapi interpretasi mimpi itu ini loh masuk prosesnya. Udah masuk. Jangan-jangan ke bawah di tempat masih bentar. Udah, Pak. kok bisa lihat itu ya ada Kayak gitu Mas Ahmad, gimana kedengeran nggak? Bentar ya. Ada contohnya. Coba itu Mas Ahmad tanggapannya gimana? Udah ditanya? Udah. Linknya kan deket gitu. Link ini nyalin maaf ya. Nih Mas Ahmad, Iya. kedengeran nggak aku ngomong? Kok nggak ada ya? Apaan Pak? Itu Chargernya? Charger laptop. Iya. link itu pengennya Padahal ya. Datang itu baru dikasih. mau dia Udah ada filmnya kan. Sana. itu kirim saya. Nggak bisa dong, nggak bisa dikirim. Benci. Kamu Pak? Enggak loh. Pakai charger biasa bisa. Udah nanti konsep. Enggak, tapi udah saya tuh udah masuk ya. Kenapa? Ketinggalan di Tambun kali. Yuk, apa pertanyaannya selanjutnya? Asosiasi mimpi itu ini loh masuk ke proses terapinya. Interpretasi simbol itu masuk. Benar. Halo, Assalamualaikum. Bu, cantik saya tuh bawa ibu enggak? Cantik laptop. Coba gimana tanggapannya? Halo, Mas Ahmad. Thanks Mas Iksan, udah wake up a great day. Ayo ngopi. Udah tahu nanya pakai pertanyaannya, pakai voice, malah di chat. Mana sih? Siapa lagi yang ini Zoom? Ada 7 orang. Mana nih Pak Rizal, Mas Sadik, terus Bu Nana, pertanyaannya apa? Jangan diam aja kalian.
Kagak kedengaran. Mana yang di zoom, tes. Ayo pertanyaannya apa tentang teori psikoanalisis, terapi psikoanalisis. Gunanya dan strateginya one people one question. Ayo bertanya. Ada. Dan ternyata ketinggalan di kampung. Sudah saya interpretasi Pak. Kemarin aku aja kurang loh sama kelasnya kelasnya si Abdul, Mas Abdul, Mas ini. Ya, ada pertanyaan? Saya mungkin bantu jawab ya. Ya. Sebenarnya saya harus nampilin ini dulu ya. Biar ini boleh di. Masih dicopot aja ya Pak. Oke baik teman-teman, sekian presentasi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu sini. Oke. Sebenarnya ketika kita membahas mengenai analisis ya, Bapak Ibu semua ini ya, sini nggak mau kalah bikin PowerPoint. Terus Oke. Jadi kalau ngomongin tentang terapinya si ini psikoanalisis itu tuh terapi yang bakal sampai kapanpun, bahkan dalam kehidupan sekarang itu relate banget. Karena apa? Kembali lagi kita flashback ya, falsafah si Freudian ini kan dia menjelaskan bahwa semuanya itu ada yang namanya elemen jiwa, kemudian struktur kepribadian, tahapan-tahapan psikoanalisisnya si Freudian ini, yang mana ketika tahap 1 oral itu tidak terpenuhi, maka dia akan mengakibatkan ke tahap selanjutnya menjadi individu yang ketika dewasa adalah orang-orang yang dalam tanda kutip dia mungkin suka ngepeng dan lain sebagainya. Nah, saya ulangi bahwa kalau ngomongin si psikoanalisis, kalian juga pasti bakal dibenturkan atau dihadapkan dengan Erikson, benar? Maka bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau psikoanalisis itu berfokus pada tahapan yang seksualitas atau libido, fokusnya pada anak. Si Freudian nggak ngomong orang dewasa tahapan dia. Tapi kalau tahapannya si Erikson, dia itu ngomongin tentang kehidupan sosial. Bagaimana individu kok bisa ada yang percaya diri, ada yang enggak. Itu si Erikson. Nah, hubungannya apa ketika kita tarik kembali ke terapi psikoanalisis? Pertama, kita atau kadang sebagai individu, kita merasa sehat. Tapi pada saat datang ke psikolog, bisa jadi kita gak sehat. Ciri khas dari teori psikoanalisis, setiap terapi itu tidur. Gak ada terapi ini, gak ada. Jadi dia harus di sofa. Tahu yang sofa-sofa buat tidur kan? Dia harus di sofa. Kunci utama sebuah terapi, identifikasi dulu. Masalahnya apa? Itu kuncinya. Mengidentifikasi itu mengeksplor sambil dia tidur. Kenapa dia tidur? Biar rileks. Yang mana ciri khasnya kenapa pakai sofa panjang? Karena nanti ada asosiasi mimpi, interpretasi mimpi. Karena prosesnya si psikoanalisis harus kayak gitu, menggali lebih dalam alam bawah sadarnya. Kan nggak mungkin alam bawah sadar terus kita suruh orang gini,
pasti dia tutup mata. Dan jangan lupa, asosiasi bebas itu dia ngomong apapun yang dia inginkan. Kan nggak mungkin orang sadar ngomong kayak gitu kan, bener nggak? Oleh karena itu, dalam psikoanalisis itu biasanya di terapi dengan cognitive behavior terapi yang di dalamnya dibalut dengan kalau nggak hipnosis, relaksasi. Biar apa? Biar bisa masuk ke pintu-pintu atau ke fase-fase dia. Contoh, saya menginstruksikan, Ana, silakan kamu masuk ke dalam diri kamu saat umur 2 tahun. Kita menginstruksikan seperti itu dengan catatan apa? Tahapan perkembangannya menjadi acuan. Umur fase-fase umur itu kita jadi acuan. Biar apa? Biar kita tahu di mana sih nanti dia bermasalah. Di umur berapa? Yang mana ketika fase kecil bermasalah ya udah pasti fase dewasa mengalami hal tersebut. Setelah identifikasi, maka ada yang namanya validasi. Ada ngomong tuh terapi-terapi mimpi, bangun, dapatkan kita urean, kita validasi dengan si anak sama orang terdekat. Kalau dia anak itu berarti orang tua. Yang divalidasi apa? Tidak mungkin divalidasi, Pak, Bu, emang benar itu si anak bertengkar sama ini? Ya enggak, cari yang ada korelasi dengan masalah yang dia hadapi. Yang mana di asosiasi bebas itu bakal semua bercerita. Dari yang tidak kita sadari bakal keluar. Terus, apakah sebagai klien ketika menghadapi kayak gitu terus dia duduknya menjauh? Tidak. Dia kayak gini. Ada jarak dikit. Kenapa ada jarak dikit? Karena takut-takut nanti kliennya tendang, jotos. Kan perasaan traumatik kita mengulik-ulik. Bener nggak? Sementara teknik-teknik si psikoanalisis ini dia selalu menggali alam bawah sadarnya. Kemudian kita menyimpulkan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol itu maksudnya gini. Psikologi kan indigenous, yang artinya beraneka ragam, kebudayaan dan sebagainya. Terkadang seorang psikolog nanti bakal dihadapkan kepada, misal ketika dapat klien yang dia dalam tanda kutip kebudayaannya magis, pasti simbol-simbolnya yang keluar adalah, iya saya melihat ada setan, kain putih, kemudian sesajen dan lain sebagainya. Kita sebagai psikolog itu mencatat hal kayak gitu. Fungsinya untuk apa? Ya untuk kita ngecek backgroundnya juga nanti. Oh ternyata memang backgroundnya kayak gitu ya nggak masalah ketika dia ngomong kayak gitu. Kecuali tadi si Ana, misalkan Ana tadi dia nggak ada background kayak gitu. Kok dia ngomong iya ada bercak-bercak. Kemudian semuanya katakanlah menggunakan topeng hantu dan sebagainya. Itu kita bisa cek, oh bercak-bercaknya warna apa. Nah, tanda-tanda kalau yang kita tidak menggunakan indigenous itu, kita bakal menganggap itu sebagai clue-clue. Yang mana itu masuk dalam interpretasi. Bisa jadi, misalkan, oh iya tintanya merah, oh ternyata darah. Jadi dia melihat pembunuhan misalkan orang tuanya. Shock dong sebagai anak, misalkan dia lagi kecil, traumatik iya. Nah, clue-clue itu menjadi penting untuk kita sebagai psikolog harus tahu dan catat secara detail. Oke, terus selanjutnya, apakah pada saat proses itu kita harus menggali lebih dalam? Tergantung kondisi subjek, jangan subjek, klien. Kalau dia udah menunjukkan reaksi kayak mata bergetar dan lain sebagainya, stop. Berarti artinya dia udah nggak kuat. Dia menolak akan hal tersebut. Lalu apa yang kita lakukan? Instruksikan untuk membuka mata secara perlahan-lahan. Karena setnya kan dia udah pengen. Bahkan orang cenderung kenapa kakinya lurus? Biar lebih rileks, lebih nyaman, lebih santai.
Udah ada ketegangan. Oke, ada pertanyaan dulu? Jadi untuk terapi ini memang pasti sama apa? Harus kalau- Hipnosis tadi. Ya kalau hipnosis itu pasti masuk ke CBT ya, EBT. Itu masuk prosesnya. Karena apa? Karena kita mau ngabrik, kita ingin tahu nih dalamnya dia tuh pengalamannya apa aja. Gak mungkin orang yang traumatik disuruh untuk kayak buka mata cerita kayak gini, gak mungkin. Kan kita harus mengkondisikan suasana rileks dan lain sebagainya. Nah, identifikasi apa yang harus terapi psikoanalisis ini digunakan? Contoh identifikasi apa? Identifikasi itu kan misalkan dari kita ngobrol kayak gini aja dulu. Sebelumnya dia kan nggak langsung tidur, tapi dia matanya tuh tetap ini ngobrol dulu. Baru kalau kita mau menerapkan terapinya si ini harus tidur. Atau ketika responden bisa, atau ketika klien itu bisa sambil melek, ya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan dia tutup mata sih, karena harus membayangkan apa yang menjadi perasaan traumatiknya. Jadi tidur ini bukan tidur dalam hal arti sebenarnya ya, ini disuruh tutup mata. Gitu. Iya, kan si klien itu apa ya? Nah ini nih, ya Seru. Apa baterai Pak? baterainya. Si klien itu, Sama nggak men? ini Bedrive bukan bedanya Pak. Bedrive? Bedrive bukan Pak. Hah? Bedrive atau bukan? apa ya? Itu filenya. Di ini laptop. Laptop Belum sendiri. tidur ya? Belum, karena belum ada update. Jadi gini, kalian tahu kursi-kursi yang ini nggak? Iya, yang urut. santai gitu. Iya. Tahu kan? Iya. Klien itu harus tidur, relax. Masya Allah, dia Rebahan. harus rebahan, relax. Tapi posisi itu miring segini loh. Tahu kan kursi yang Iya. gini kan? Jadi dia tuh tangan kaki tuh relax. Dia gini, kita mau aja ngobrol dulu. Apakah misalkan Mas Isal datang terus duduk, ini kan namanya etika dalam psikologi, konseling. Terus kita duduk, Mas Isal duduknya kayak gini, enggak. Kita menentukan tetap etikanya ada. Dan sini itu meja kecil buat apa? Minum. Tisu dan minuman selalu ada di ruangan. Pencahayaan kita atur. Udah pasti. Warna cat tembok. Ya harus yang hangat. Oh, ini ngaruh ya Pak. Nggak boleh merah. Karena nanti kalau merah ketemu pasien yang lihat warna merah ya ada traumatik. Jadi warna-warna yang homey yang netral. Siap. Nah, dia kan dia kan kayak gini. Kita ngajak ngobrol dulu. Kan terapi psikoanalisis itu tidak semata-mata langsung respon. Langsung klien kita, aku mau terapis inilah psikoanalisis kan enggak. Kita harus tahu dulu masalahnya, makanya kunci utama kita tuh adalah identifikasi. Nah, spesifik contoh masalahnya apa yang biasa digunakan terapi ini? Trauma dong, udah Udah pasti. pasti itu. Trauma. Kalau ngomongin trauma kan udah pasti lah ya, ada kecemasan, histeris yang berlebihan, itu juga pakai ini. Karena kan udah klinis, udah ke dalam dirinya. Mental ya Pak. Iya, semuanya mental Pak. Kalau ngomongin tentang si ini udah pasti mental. Oke, terus bahkan ada klien mungkin yang dia udah bosan hidup. Ada Kayak terapi bunuh diri. Kayak mau bunuh diri. antara mati sama hidup, kayak di film-film itu loh. Nggak ada semangat gitu. Nggak ada semangat. Itu harus di terapi ini. Jadi kosong. Lemah iman bisa. Kalau itu kayaknya lebih ke spiritual intelligence ya. Iya. Jadi harus spiritualismenya kamu yang harus kamu sadarkan kalau ini. Kalau udah keislaman itu Bisa. udah spiritual. Bisa digunakan itu Pak ke spiritual ke situ. intelligence
Nah ini Nah, ya digabungkan. kebudayaan itu mempengaruhi tingkat terapi, terkadang menggabungkan sama agama atau kepercayaan kita. Spiritual ya. Spiritualisme itu ada. Bahkan kalau kita muslim, seorang psikolog itu pasti bakal menyarankan untuk preventifnya adalah sholat. Gerakan sholat sudah teruji secara ilmiah dalam jurnal-jurnal bahwa itu membantu untuk Kesehatan. selain kesehatan juga emosi-emosi. Lalu Lalu apakah ketika dia bermasalah cemas dan lain sebagainya itu disarankan untuk semakin mendekatkan kepada Tuhan, kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ya, salah satu usaha preventif selain terapi. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia meyakini adanya Tuhan, maka dia juga meyakini ada yang namanya hidup, ada mati. Sehingga dia misalnya tadi ya, orang yang dia flat, dia sadar akan hal tersebut. Nah, perlu diingat juga bahwa CBT itu membantu untuk terapi orang-orang yang seperti itu, cognitive behavior therapy. Karena kita mengolah pikirannya biar ada semangatnya. Dengan cara apa? Memunculkan orang-orang terdekatnya di dalam mimpi itu. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga adalah bahwa bahwa terapi psikoanalisis Freudian itu pasti berfokus pada 3 hal itu: pikiran, emosi, serta konflik alam bawah sadar. Itu sudah menjadi ciri khasnya si psikoanalisis. Udah pasti satu orang pasti ngalamin itu. Emosinya tantrum, iya pasti kalau dia pikirannya kurang jernih. Lalu kalau ngomongin tentang psikologi, kalau ngomongin tentang psikoanalisis, udah pasti yang paling banyak ya di klinis. Apakah di pendidikan ada? Ada. Untuk beberapa kasus-kasus tertentu pada anak. Cuman kebanyakan klinis. Makanya pada konteks di terapi psikoanalisis udah pasti kita ngubleknya tuh dari bawah dulu, dari usia dia kecil. Gak mungkin langsung sekarang. Kamu pada masa dewasa gimana? Gak ada. Dari kecil dulu. Maaf, misal contoh doang nih. Mas Isa kok pendiam banget. Ketemu orang, maksudnya ada teman sekelas tapi kayak dia merasa sendiri, dia di pojokan. Kan gak mungkin tiba-tiba kayaknya si Mas Isa orang biasa kayak gini deh. Kan kita harus tahu historisnya. Belum tentu introvert. Siapa tahu dia mengalami kondisi trauma pas dulu di orang banyak, dia dipermalukan dan sebagainya. Dengan psikoanalisis dia membawa ke alam bawah sadar. Tapi bisa terlihat nggak sih Pak kalau misalnya misal kita sering bertemu terus mengamati gitu, itu bisa kelihatan nggak? Dalam konteks apa ini? Dalam konteks misal kayak tadi Mas Ita contohnya pendiam. Kalau perilakunya bisa kelihatan, tapi asal muasalnya nggak bisa. Harus ngobrol. Asal muasal tuh harus ngobrol. Nggak bisa kalau kita melihat kok gini ya, itu malah asumsi kita sebagai psikolog, kan nggak boleh. Bisa kalau dalam obrolan sehari-hari, bukan dalam kondisi konseling. Oke, obrolan sehari-hari kan cuma permukaan, Bu. Kalau kita konseling itu kita ngedip kayak gini, mata ketemu mata. Saya membangun hubungan dengan si klien, biar dia percaya ke saya, terus mulai bercerita. Bahkan bisa jadi dia cuma nangis doang pada saat datang. Ya kalau nangis doang berarti kita nggak dapat info apa-apa, Bu.
baru ke depannya. Mungkin kita ngobrol kayak gini ya Bu ya, terus cerita, iya dulu iya sih pas kecil saya ini sih sendirian aja sih enaknya, jalan-jalan kemana-mana sendiri. Kita nggak bisa menyimpulkan hal tersebut, kita nggak bisa menginterpretasi langsung. Kita harus menggali lebih dalam sedalam-dalamnya. Kan ngomongin tentang alam, ngomongin tentang kesadaran itu kan ini dalam banget Bu. Ibarat benua dia yang luas banget di dalam diri kita. Bahkan si klien tidak menyadari langsung. Untuk apa dulu? Untuk permasalahannya. Ada beberapa yang seperti itu iya, karena dia ingin melupakan pengalaman pada masa lalu. Kan otak kita ada yang bagian itu. Kalau yang menyakitkan banget, udahlah aku lupakan gitu. Itu ada siklusnya si otaknya. Dan itu bisa menjadi masalah gak terhadap pemicu terhadap masalah si klien tadi? Bisa kalau ada trigger, ada dia melihat apa, itu bisa. Kalau kalian sering lihat film-film Korea kan kadang ada yang kayak gitu. Dia lihat lambang misalkan ular pada tangan seseorang, dia langsung ke trigger. Gitu. Nah, CBT atau psikoanalisis masuk ke sini, membawa yang paling dalam diri kita sebenarnya itu kayak apa. Karena yang tahu cuma diri kalian. Saya sebagai psikolog nggak tahu. Saya cuma menginstruksikan. Ketika kalian belum menyebutkan simbol-simbol tertentu atau belum masuk ke yang tadi asosiasi bebas. Kalau saya udah masuk lebih dalam ke alam bawah sadar kalian, udah nggak ada istilah asosiasi bebas interpretasi. Yang ada udah hipnosis. Hipnosis apa sih? Hipnosis atau Hipnotis. Nah itu boleh Pak? Untuk terapi iya. Jadi bawa jam gitu, coba lihat ini. Enggak pakai Iya. Jam ini jam gantungan itu. enggak pakai baju. Jadi kayak Pakai apa gitu Pak? kayak nuntun pakai omongan. Oh, nggak pakai alat? Enggak. Dituntun pakai omongan kayak dipengaruhi. Jadi bisa dituntun. Emang aku belum pernah sih. terapi kan. Nah, modelnya seperti itu tapi lebih dalam lagi. Oh, lihat tangan saya. Enggak kayak gitu. Juga kali. Oh, nggak gitu Pak? Itu pikiran, jadi kita dituntut pikirannya buat melakukan sesuatu. Kirain pakai alat itu. Enggak. Itu pakai omongan. Makanya kita maksudnya psikolog-psikolog itu kan harus sangat teliti dalam mengucapkan kalau lagi mau proses ini. Karena sedikit kesalahan atau negatif itu nanti bisa mengubah apa yang kita inginkan jadi berubah begitu. Apakah nggak boleh sama sekali ada keluar kata negatif? Kalau kita kelepasan berarti nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Istilahnya itu kita di set udah hafal teksnya kayak gitu. Udah ada promptnya. Iya. Nah biasanya kalau misalkan orang terapi ini dia harus tertidur, harus relax. Musik boleh untuk keperluan mau terapi ya, tapi kalau selama proses konsultasi nggak boleh. Khusus pada saat mau terapi kan bisa. Murota Misalnya kliennya janggotan. Murota bisa sih, tapi bukan untuk hal yang langsung ke sini. Paling suara suling gitu ya. Yang ini sih yang lebih ngedip lagi sih. Kayak ya suling boleh, tapi suara alam biasanya. Suara air ya. Suara air. Suara air, suara alam. Murota oke. Murota bisa menjadi terapi juga. Iya, kalau memang udah ada jurnal penelitiannya. Kan tadi kembali lagi ke kepercayaannya. Nah, contoh misalkan dari duduk aja kan harus desain. Jadi kapan aku punya waktu ngobrol, kapan aku waktunya ngobrol, jaraknya itu udah harus desain. Segini sama segini. Ini wajib. Klien di sini. Ya, ini pura-puranya yang tempat tidur yang itu ya. Oh. Itu yang ada sandaran kaki Oh, iya, iya. Kayak gini. Itu asli. Asli. Nah, di sini dia mulai instruksi ke klien.
ketika udah mulai tertidur kan kita udah tahu nih misalnya. Nah, jangan langsung dibawa kemana-mana. Usahakan di set di tempat itu dulu sampai dia merasa nyaman. Sekarang bisa dipraktekin. Kenapa? Bisa dipraktekin sekarang. Aku mati. Laptopnya mati. Pak. Minggu depan, Kan minggu depan. ini nanti kalian kan praktek kan? Oke. Ya, Tapi emang praktek psikoanalisis Pak. Ya role play sih. Iya minggu depan ya kita praktekin. Tapi saya tidak bisa, tidak berani sampai ke dalam banget. Oke, siap. Dalumin Pak, apa-apa. Oh nanti jadi gitu. Biar meledak Pak. Monggo. Itu ada pertanyaan dulu. Ini kalau mandi itu kayak nggak bisa ngapa-ngapain ya. Berarti kalau untuk teorinya itu kayak oral kaligrafan itu Itu yang penjelasan. melalui ininya. Kan ada sekarang itu juga orang-orang psikopat kan. Ada kan yang dia tiba-tiba koleksi mental lah, Iya. lidah lah. Nah itu kan bisa jadi mengalami gangguan-gangguan pada fase-fase ini. Makanya gini, kalau ngomongin tentang si terapi psikoanalisis, dasar-dasar ininya tidak pasti terbawah gitu. Yang mana kita juga berkonflik. Ada loh, ternyata orang itu kelihatan baik, gak ada masalah. Ternyata dia memendam konflik, misalkan, aku nggak suka sama dia, tapi nggak enak ngomong. Nah itu di terapi ini dia bisa dimunculkan, ditimbulkan. Paham? Nah, tadi ya mengingat kalau terapi psikoanalisis, endingnya orang itu kalau ada ya udah menuju ke kematian, kita up ke kehidupan. Dengan cara apa? Biasanya kita memberikan beberapa suges-suges tentang kehidupan atau menggambarkan di situ hidupnya seperti apa. Pada saat kita membangunkan memori, misalkan dia sama katakanlah istrinya udah meninggal, kita flashbackkan, kita datangkan dia. Psikoanalisis berperan dalam alam bawah sadarnya kita panggil. Kemudian gairah saat dia masih muda, sehat, bekerja dan sebagainya dipanggil di bawah sadarnya. Tapi pas diiringi ya tidur gitu Pak, kita tetap dibimbing gitu. Iya. Nah itu si klien merasakan beneran. Iya kan denger. Kamu kemarin nggak denger kan? Pas aku instruksi denger nggak? Iksan tuh kayaknya nggak ikut deh. Oh nggak ikut ya? Yang ikut siapa? Saya ikut. Ibu ya. Denger kan Bu ya? Dengar. Karena memang nggak sepenuhnya tidur kayak Iya. orang tidur. Dan itu aku nggak masuk ke dalam banget. Cuma masih permukaan aja. Jadi bukan tidur yang kayak kita tidur Ngorok setiap gitu malam enggak? itu enggak. Tapi Pak itu ngorok. Siapa? Pak Dika. Pak Dika ngorok sama si ya Pak Dika sama Oh, iya bisa bener. sampai seperti itu. Karena pas banget timingnya masuk ke dalam, terus mungkin kondisi dia lagi capek kali ya, lagi lelah secara emosional juga, masuk ke dalam ngorok. Aku langsung aduh ini kalau nggak dilanjutin tiba-tiba di ini nggak bisa, harus aku ada alurnya, flownya dulu balik si iya si Pak Dika tuh. Nah nanti kalau misalnya ada kasus klien yang sampai ketiduran seperti itu gimana? Kan kita tahu kapan dia mulai tidur. Ketika nggak ada reaksi mata, kelopak mata itu nggak ada reaksi, udah pasti dia tidur. Maka yang perlu kita lakukan langsung Kak bangunin, dah tunggu beberapa menit, baru kita bangunkan. Apakah itu berakhir? Jadi sesi konsultasi. Sesi itu ya berakhir, nggak boleh enggak. Karena gini Bu, udah pasti energinya dia hilang. Habis. Karena kalau udah mengulik masa lalu, udah pasti emosinya juga terkena. Maksudnya energi udah kebawa semua ke masa-masa lalu. Itu udah pasti sesi harus dihentikan. Jadi sesi harus dihentikan pas kliennya tidur sama kalau udah kelihatan traumanya. Iya. Nah misalnya beringas Pak si kliennya,
problemnya kan kacau nih, jerit-jerit atau jerit-jerit, apa gitu. histeria Gak gitu. apa-apa. Itu dibiarin kan Pak? Gak apa-apa, itu kan bagian dari stress release-nya dia. Dan proses konseling, ya itu namanya asosiasi bebas. Bahkan mohon maaf sampai dia ngomong kasar segala kebun binatang, itu gak apa-apa. gak apa-apa. Itu ada yang sampai diikat nggak sih Pak? Dia apa? Diikat. Ya enggak lah, Bu. Kalau diikat ya beda lagi lah. Kalau ini kan udah di set di ruangan, udah gitu loh. Kalau yang klasikal itu kan kalau yang rame-rame klasikal, yang bareng-bareng. Cuma kalau yang bareng-bareng juga nggak nyentuh yang beda dalam. Oh nggak sampai. Umum jatuhnya Pak. Karena masih umum. Karena ingat ya, setiap individu punya ininya masing-masing, luka batinnya sendiri. Jadi nggak mungkin perlakuannya itu sama. Kayak renungan malam terus renungan sebelum wisuda ya itu cuma ini doang permukaannya aja. Nah, jadi kalau terapi pas lagi maksudnya di set seperti ini tuh nggak boleh yang sampai tantrumnya berlebihan berarti ya Pak? Boleh, kan di ruangan itu cuma kita berdua, makanya kita ada aturan jarak. Kan nggak lucu kita deket kayak gini, keplak, ya udah. Ya kan kalau ditemukan dengan orang yang dibenci, kan refleks gak ada yang tahu. Entah angkat kaki, entah pukul tangan dan sebagainya. Makanya kita diatur jaraknya minimal berapa? Ada batas waktu jam? Ada, udah pasti ada. Proses kayak gini paling banyak sejam, paling lama kalau terapi. Paling ideal 40 menit, 35 sampai 40. Berarti proses ini kita harus bisa menciptakan kedamaian di situ ya Pak. Iya, Ada kan. siklusnya Pak, dari damai konflik balik lagi ke damai sebelum dibangunin. Iya, instruksinya ya kayak gitu. Pasti kayak tenang, panas, kemudian pendinginan sampai akhirnya dia bangun kayak gitu. Itu ada ininya. Ya tekniknya. Cuman gini, menjadi sedikit susah penggunaan teknik ini ketika ketemu dengan orang-orang yang dia itu tidak bisa untuk menggambarkan atau eksak. Itu susah banget kalau pakai teknik ini. Karena dia nanti jatuhnya kan tidak bisa ke alam bawah sadarnya dia. Bisa-bisa dia tidur beneran. Ada terapi lain? Untuk apa? Untuk orang-orang yang seperti itu. Untuk orang-orang yang seperti itu udah pasti lah ya. Kembali lagi case-nya apa dulu. Kan harus tahu case-nya dulu apa. Baru kita bisa menentukan terapinya. Kalau misalnya ketemu orang yang kurang abstrak, ya nggak cocok dia pakai itu. Pakai yang REBT lah atau apa. Bisa jadi dia pakai emosional behavior therapy. Jadi yang di dalamnya ada yoga, ada meditasi, kemudian ngeset dirinya biar memiliki positive life-nya tinggi. Itu ada lipstick emang ada tempat-tempatnya. Nah kita tahu misalnya orang itu nggak bisa diterapi dengan psikoanalisis, berarti kan udah punya cadangan. Apa? Udah Sini punya coba. cadangan. Oh boleh Pak. Jadi gimana nih? Bisa tahu Begini. enggaknya Begini. ketika bercanda. Ini. Kita harus kita harus membuat klien kita itu adalah bersender. Gini, maaf. Terus. Kedua tangan itu udah pasti kayak gini. Kan Iya. di sofa. Oh gini ya? Iya kan? Sofanya kan gini. Kalau enggak ya gini boleh. Nah, kayak gitu. Rileksnya berarti. Iya, serileksnya dia. Terus Rileksnya tegang. Bukan gitu Pak. Terus Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jam terbangnya tinggi, kita bakal kelihatan dari raut mukanya. Diajak ngobrol tuh kayak enggak aja sih ya, nggak nyaman ya kayak gitu. Kan kita punya sense untuk merasakan itu. Terus apa yang perlu kita lakukan? Kita bangun kalimat-kalimat yang umum-umum aja. Biar dia bercerita, misalkan bagaimana kabarnya hari ini? Tadi pagi atau tadi siang ngapain saja? Biar dia cerita.
oh belum rileks nih ngomong tadi pagi, terus sama teman-temannya kemana. Nah biasanya kalau yang orang problem sama teman, dia bakal butuh waktu agak mencerna lama, kayak teman-teman. Nah itu kalian harus nangkap kayak gitu, nya dia, ngeblanknya dia, itu kita harus nangkap. Nah setelah itu misalkan, oh iya teman-temannya baik-baik. Nah baik-baik pandangan mata dia aja kita harus tahu kemana, ke atas kayak ke samping. Kan kalau orang yang baik-baik kan tinggal ngomong aja, oh temennya baik-baik gitu. Kalau udah kayak gitu, oh berarti ada satu permasalahan, temennya bermasalah, maksudnya sama dia bermasalah. Makanya terkadang satu terapi kalau memang dia itu problematik, udah pasti nanti bisa tanya guru, tanya orang tua dan sebagainya. Oke, terus taunya si Mas Isal misalkan tidak mau ke arah situ. Kayaknya si Hadid juga iya deh, Mas Hadid. Dia tipe-tipe pemikir deh. Gak bisa yang di set untuk kayak gitu. Dia bakal ngalamin yang namanya gak nyambung sama instruksi kita. Siapa Hadid? Jadi nggak ikut Maksudnya kamu nggak ngikutin apa yang alurnya. Misalnya diperintah ikut apa? misalkan Ingat 5 tahun. coba kamu bertemu dengan diri kamu pada saat usia 5 tahun, sedang bermain dan lain sebagainya. Kemudian katakanlah, ya nggak kayak gitu juga. Ya kan kebanyakan Pak. Nah, Kalau tips, tahu itu gimana? kita sebagai psikolog kita harus nangkap kalau kayak gini, oh udah pasti, oh dia belum ke kita. Oh. Masih ngambang ya. Mas bukan ngambang lagi Pak, dia nolak, udah nolaknya. Cuma kita mau ngomong setengah jam nggak bakal mau masuk. Jujur sih Bapak, waktu sama Bapak kemarin itu juga saya tuh kayak gitu, jadi cuma dengerin aja jadinya. Jadi Bapak ngomong aja. Aku kan tahu si Mas Hadid itu nolak, itu kelihatan di aku. Kan makanya aku tepuk Mas Hadid. Dia kamu ini aja boleh buka mata. Tapi aku membisikkan ke Mas Hadid doang, kan nggak mungkin ke audiens tuh nggak boleh. Kalau lagi bareng-bareng tuh nggak boleh. Jadi siapa yang kelihatan kita datengin, kita tepuk, suruh bangun. Siapa nangis tuh Pak? Mana ada gitu. Nah, apakah terapi ini bisa dikombinasikan dengan hipnoterapi yang lain? Bisa, tergantung case-nya apa dulu. Bisa Jadi juga. terkadang kita menggabungkan beberapa metode. Karena kan sebenarnya basic metodenya itu satu ya, membuat dia semakin positif. Maksudnya memisahkan, membantu menguraikan masalah-masalahnya hingga dia menjadi pribadi yang positif di akhirnya. Oke, terus kalau misalkan ketemu klien yang dia look-nya kayak gini, duduknya kayak gini dan sebagainya, apa yang perlu kita lakukan? Suruh minum dulu. Biar apa? Biar relax. Karena hal-hal seperti ini tuh menunjukkan ketegangan dia. Kayak dia udah menunjukkan, nih aku yang berkuasa. Itu kita harus membaca gestur-gestur. Nah itu bisa jadi nanti kita validasi, oh berarti dia kayaknya orangnya mau menang sendiri nih, kayak gitu. Kita harus membaca gerak-gerak tubuhnya. Oke, namun dalam terapi psikoanalisis gak ada yang begini-begini. Ya udah, orang udah rebahan, udah langsung di set rebahan. Berarti kita udah langsung menuju ke alam bawah sadarnya. Dengan cara apa? Membimbing di awal itu untuk bercerita. Kita tetap mengidentifikasi masalahnya apa sih, gitu. Jadi tetap asosiasi bebas dulu ya Pak. Bukan asosiasi bebas, tapi tetap ke ini pembukaan, pertanyaan pembuka dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tanya Pak. Boleh. Ini bisa nggak Pak? Ini tuh laptopnya juga nyala, makanya ada beberapa yang penting ini terus saja dulu. Itu bisa diaplikasiin di rumah nggak sih Pak? Misal ke anak gitu. Asosiasi bebas. Bukan untuk ini terapi. Terapi ini psikoanalisis. CBT-nya atau psikoanalisis? Psikoanalisisnya.
Kalau bukan psikolog nggak boleh, harus ke psikolog. Lah kemarin maaf ya, maksudnya anaknya itu tesnya apa dulu? Pendiam atau gimana? Oh, yang aku. Iya, pendiam. Jadi dia nggak terbuka. Umur Jadi berapa? terus apa-apa terserah ibu gitu. Oh, berarti itu harus dia harus datang ke psikolog sendiri, Bu. Maksudnya ibu jangan ikut. Udah. Belum. Sesi konseling udah ada belum? Belum. Coba di sesi konseling dulu deh, Bu. Tapi lumayan sih, ya udah nyampe 500.000 deh. Oh iya, Kak. Nggak ya? Kemarin saya di itu yang tadi yang 1,2. Kalau enggak ini, berarti ibu harus dites ini EPPS. Udah belum? Yang dia ngisi beberapa pertanyaan. Kemarin sama Bu Risma dikasihnya yang riasek itu loh, Pak. Dalamnya pertanyaan-pertanyaan tentang apa? Pertanyaan-pertanyaan lebih ke keseharian dia. Jadi Keseharian, terus tuh kayak contohnya Tanya jawab biasa. Iya, tanya jawab biasa. Jadi apakah kamu suka kerja berkelompok atau suka sendiri? Tapi ada pertanyaan yang kayak hubungan dengan keluarga gitu enggak? Enggak. Seharusnya ada biar dicek. Saya masih ada. Ada mungkin jadi lembar lain. Cuma 1 halaman sih, Pak. Oh, berarti kalau ingin lengkap pakai itu EPPS. Jadi tujuannya sih memang kemarin itu biar saya tahu ngarahin dia tuh kemana gitu untuk next setelah kan di pondok seperti ini. Jadi pengen step berikutnya tuh Punten ya. Jadi pondok dari umur berapa? dari SMP. Sekarang SMA. Iya. Tapi udah pernah ditanya ngobrol berdua. Sering. Maunya apa? Jawabnya terserah gitu. Enggak, sering asalnya yang awal-awal dulu tuh terserah. Terus ditanyakan cita-citanya apa gitu kan. Terus dia bilang mau jadi programmer seperti itu. Terus tapi kalau langkah-langkah menuju ke sananya itu jadi saya terus yang apa maksudnya dia tuh nggak ada inisiatif, Bu aku pengen ini, Bu aku pengen itu tuh nggak ada gitu Pak. Jadi, Istilahnya biar terbiasa disulangin gitu ya. iya, jadi arahnya tuh harus saya nyariin gitu kan. Kayak misalkan kursus ini kursus itu gitu kan. Oke, tapi kalau di pondok gimana? Di pondok sih kan ini sekarang di pondoknya tuh 1 tahfiz, kemudian dia semi SMK gitu, jadi ada kayak praktek ngelas listrik, dia belajar kayak diagram gambar teknik dia belajar gitu. Cuman tetap pengennya dia tuh di kayak cyber security. Coba aja pakai EPPS. Itu EPPS lumayan banyak pertanyaannya, lebih dari 1 lembar. Di situ tuh apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka itu ada di situ. Kayaknya aku ada deh EPPS. Itemnya itu bisa di-download. EPPS. Ya sebenarnya kalau untuk kayak kalian ya boleh dilihatin kayak gitu. Tapi untuk dimiliki dalam artian ini nggak boleh. Kalau di sini pertanyaannya lebih ke apa ya, minat pribadi kayak gitu. Jadi Nggak ada permasalahan. nggak ada. Seharusnya pakai yang ada permasalahan. Dia misalnya di lingkungan pertemanan ada yang dia suka atau enggak, ada yang dia jadi teman akrabnya atau enggak. Kalau di EPPS lengkap Bu. Karena habis EPPS harus wartek yang 8 kotak itu. Nanti ada interpretasinya soalnya. Soalnya lebih ke diri sendiri sih, nggak ke sosialnya. Nah itu kalau di EPPS lengkap ya sosial ya individu ya diri sendiri. Dingin. Oke, karena ini pertemuannya laptopnya mati ya. Mungkin minggu depan materi apa? Minggu depan itu Teori juga kan masalah ya. terapi Adlerian, masih psikodinamik ya Pak? Iya. Nggak tahu deh yang terjadi hari ini, dia nggak tahu besok. Jadi
pikir hari ini Sabtu. Siapa? Oh, siapa? Kembali beli rokok. Siapa? Enggak itu Pak, nonton film itu. Bapak besok ikut nonton. Oh yang itu ya? Oh jadi diputar. Ya, Apa Pak sih? enggak. Udah ngomong. Udah. Yes, buat sekarang. Nah, nggak tahu nih sekarang, makanya dia bilang nggak jadi. Pas Oh, udah jadi. gua TF, ya. Emang HTL besok. Habis maghrib. Kan udah ada tanggalnya ya, gimana sih kalau udah? Dia mau fokus sekarang, bukan besok. Iya kan di poster tuh udah ada tanggalnya ya. Ya malu sih. Jadi selama. Nah jadi sekarang anak nggak jadi banget. Jadi kayak kalau besok ya. Dia tahunya hari ini. Aku belum ini kan belum tahu bisa. Besok ini ya.